Baik, pada hari ini kita akan membahas mengenai pertolongan pertama pada penyakit. Nah, yang pertama kita bahas tentang demam. Demam itu apa sih? Demam itu adalah suhu tubuh di atas normal, yaitu di atas 37,5. Tapi suhu tubuh ini harus diukur ya, jadi nggak boleh cuma dipegang, oh panas kayaknya demam. Jadi harus diukur dengan termometer. Penyebab demam itu apa? Biasanya karena infeksi bakteri atau virus. Biasanya kalau anak-anak di atas suhu 39 itu bahaya karena bisa memicu kejang demam. Gejala demam itu apa sih? Gejala demam itu suhu tubuhnya di atas 37,5 itu pasti. Kemudian bisa jadi anaknya atau orangnya terlihat pucat, bisa sampai seperti menggigil gitu. Gejala lebih lanjutnya biasanya terasa panas, terus berkeringat, dan bisa nyeri kepala dan nyeri pada seluruh tubuh. Penanganan demam ini bagaimana? Letakkan pasien di kasur yang spraynya tipis, terus jangan dikasih jaket, dikasih selimut tebal ya. Pakai baju yang tipis aja, maksudnya kaos, celana pendek gitu. Tapi juga jangan ditelanjangi ya. Kemudian jangan kompres dengan air dingin. Kompresnya itu malah dengan air suhu ruang boleh, air hangat juga boleh, seperti itu. Kemudian berikan banyak minum untuk mengganti cairan tubuh yang hilang melalui keringat. Kalau rewel atau kondisi tampak lemah, bisa diberikan paracetamol sirup. Kalau dewasa bisa diberikan paracetamol tablet. Dosisnya gimana? Kalau dewasa di atas 12 tahun tuh 3 kali sampai 4 kali sehari 1 tablet, maksimal 8 tablet per hari. Kalau anak-anak 6 sampai 11 tahun, itu sebetulnya dosisnya ada 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan. Cuma kalau menggunakan yang tablet ini, kalau anak-anak 6 sampai 11 tahun, bisa pakai 3 sampai 4 kali sehari setengah tablet, maksimal 4 tablet per hari. Kemudian yang tablet ini tidak dianjurkan untuk anak kurang dari 6 tahun. Kemudian kalau misalnya minum obat paracetamol, misalnya ini minum, jeda untuk minum selanjutnya itu minimal 4 jam. Jadi misalnya kalau 2 jam kok demamnya belum turun, berarti belum boleh minum nunggu sampai 4 jam setelah minum yang sebelumnya. Seperti itu. Kemudian awasi tanda-tanda vital pasien seperti pernapasan, nadi, suhu, kesadaran. Nah, selanjutnya nyeri kepala. Nyeri kepala itu bisa menyertai penyakit apapun, misalnya demam atau flu, atau cuma nyeri kepala aja juga bisa. Biasanya bisa juga tanpa sebab atau karena capean atau stres. Kemudian keracunan ringan karena polusi udara atau kelebihan alkohol juga dapat memicu nyeri kepala. Kemudian nyeri kepala itu yang bahaya itu kalau misalnya dia tanda-tanda dari meningitis atau radang selaput otak atau stroke. Biasanya nyeri kepala itu sangat hebat, nyeri kepala paling hebat biasanya dia. Nah, penanganannya bagaimana? Segera ke dokter jika nyeri muncul tiba-tiba, kemudian nyeri sangat berat, disertai demam atau muntah, nyeri berulang atau menetap, nyeri disertai hilangnya kekuatan otot atau lumpuh atau sensasi rasa, nyeri disertai penurunan kesadaran, nyeri disertai leher kaku atau sensitif terhadap cahaya, nyeri setelah cedera kepala. Nah, penanganannya, bantu pasien untuk duduk atau berbaring di tempat yang tenang ya. Berikan kompres dingin di kepala pasien. Kalau tidak demam ya ini, kemudian bisa diberikan Panadol biru jika nyeri ringan atau Panadol yang ekstra yang merah kalau nyerinya berat. Tapi kalau yang merah ini hanya boleh untuk dewasa di atas 12 tahun, 3 sampai 4 kali sehari 1 tablet. Maksimal 8 tablet per hari, tidak boleh untuk anak di bawah 12 tahun. Jarak minum antar obatnya itu minimal 4 jam. Maksimal minumnya 5 hari. Kalau 5 hari gak membaik berarti harus ke dokter. Nah, kemudian saja migrain. Migrain adalah nyeri kepala yang dipicu oleh berbagai penyebab seperti alergi, stres, atau kelelahan. Picu lain itu kurang tidur, telat makan, alkohol, dan beberapa makanan seperti keju dan coklat. Biasanya penderita migrain itu tahu mengenai dan cara mengatasi serangan karena biasanya punya obat rutin. Kemudian gejala migrain itu apa? Biasanya sebelum serangan migrainnya itu ada kayak lihatnya tuh kayak ada bintik-bintik cahaya gitu. Terus nyeri kepalanya ini biasanya di satu sisi di sini atau gini dia berdenyut gitu. Kadang bisa ada nyeri perut, mual, muntah. Terus sulit atau tidak tahan terhadap cahaya terang atau suara keras. Nah, kemudian penanganan migrain, kalau ini serangan pertama, sarankan pasien bisa ke dokter tuh dapat obat migrain. Biasanya kalau udah punya obat, diminum obat migrainnya. Kalau misalnya kepepet tidak ada, boleh minum yang paracetamol itu. Kemudian sarankan pasien untuk berbaring atau tidur beberapa jam di ruangan yang tenang dan gelap. Sediakan baskom dan handuk untuk jaga-jaga kalau pasiennya muntah.
Kemudian nyeri tenggorokan. Nyeri tenggorokan itu rasa nyeri disebabkan karena radang, tanda awal dari batuk atau flu. Jadi tonsilitis atau yang sering kita sebut amandel ya, itu biasanya muncul jadi di belakang tenggorokan ini ada tonsil namanya. Nah, itu tuh terinfeksi. Dia jadi merah, terus bengkak, terus ada bintik-bintik putih dari nanah. Biasanya itu nyeri, terus kesulitan menelan. Terus kemudian kelenjar bawah rahang ini biasanya bisa membesar dan nyeri. Nah, penanganannya bagaimana? Yang pasti banyak minum air putih untuk mengurangi nyeri dan mencegah tenggorokannya cepat kering. Terus bisa dikasih Digirol. Digirol tuh 3 kali sehari 1 tablet, biarkan melarut perlahan-lahan dalam mulut, maksimal 8 tablet per hari. Kalau ada tonsilitis atau amandel dia membesar itu atau kelenjar ada benjolan kelenjar di area kepala yang besar dan nyeri harus ke dokter karena harus dapat obat antibiotik dan lain-lain. Kemudian nyeri telinga. Nyeri telinga ini disebabkan karena radang pada telinga luar, tengah atau dalam. Jadi telinga itu dibagi ada yang bagian luar, bagian tengah dan juga dalam. Nah, sering disebabkan karena infeksi yang berhubungan dengan flu atau amandel tadi. Karena si telinga, hidung, tenggorokan ini dia nyambung semua. Jadi kalau satu infeksi bisa kena ke yang lain. Nah, bisa disebabkan karena ada bisul di liang telinganya atau benda tersangkut di liang telinga. Atau misalnya giginya sakit, ada aksesnya, ada nanahnya, bisa menginfeksi juga. Kemudian nyeri telinga dapat muncul saat naik pesawat karena ada perubahan tekanan udara saat lepas landas dan mendarat. Gejala nyeri telinga itu apa? Dapat muncul penurunan pendengaran sementara. Kemudian infeksi dapat menyebabkan nanah terkumpul di telinga. Kemudian gendang telinganya bisa robek. Kalau gendang telinga robek itu biasanya ada nanah keluar ngalir dari telinga. Di gambar ini ya. Penanganannya apa? Kasih kompres hangat di telinga yang nyeri. Bisa pakai botol isi air hangat dibungkus handuk. Kalau misalnya nyeri bisa minum obat paracetamol tadi. Dosisnya sama ya, di atas 12 tahun 3 kali sampai 4 kali sehari, 1 tablet, maksimal 8 tablet per hari. Anak-anak 6 sampai 11 tahun, 3 sampai 4 kali sehari, setengah tablet. Maksimal 4 tablet. Kalau misalnya udah keluar cairan atau nanah, demam, penurunan pendengaran, periksa ke dokter aja karena perlu obat dokter. Kemudian nyeri gigi. Nyeri gigi ini dapat terjadi ketika bagian dalam gigi kita tuh berlubang kayak gitu. Nah, kalau nggak diobati, giginya jadi infeksi, malah jadi bernanah, tambah nyeri kayak gitu. Terus, infeksi ini bisa menyebabkan bengkak di sekitar gigi atau rahang. Nah, penanganannya apa untuk nyeri gigi ini? Kompres hangat di bagian gigi yang nyeri, bisa pakai air yang dibungkus handuk seperti telinga tadi, terus juga kasih paracetamol, dosisnya seperti tadi ya. Nah, kemudian selain itu untuk giginya bisa kumur dengan air garam. Kemudian yang pasti harus diatasi masalah giginya. Jadi kita harus sarankan periksa ke dokter gigi untuk perawatan gigi. Kemudian yang lain nyeri pinggang ya. Biasanya karena postur atau posisi pinggang, misalnya sukanya miring atau misalnya posisinya suka tas lempang yang satu sisi kayak gitu. Biasanya terjadi 20 sampai 55 tahun. Harus rujuk bila dia kalau masih usia muda di bawah 20 tahun atau usia tua lebih dari 5 tahun. Kemudian nyerinya tuh dari punggung menjalar sampai ke kaki. Kemudian ada penurunan berat badan atau ada gejala-gejala seperti demam, nyeri hebat pada malam hari, sulit buang air kecil, buang air besar, nyeri setelah berjam beberapa waktu, dan kebas di area pantat dan area kelamin. Biasanya penyebabnya apa? Nyeri pinggang ini bisa macam-macam, bisa kelelahan, tegang, stres, suhu terlalu panas atau dingin, asap, alkohol, dan hati-hati stroke dan meningitis. Penanganannya apa? Istirahat selama 24 jam, jangan terlalu lama, dapat menyebabkan kelemahan otot dan berat nyeri, kompres hangat pada daerah nyeri, beri anti nyeri, paracetamol atau ibuprofen, cari faktor risiko, perbaiki, olahraga ringan seperti berenang, lakukan peregangan setiap hari. Kalau misalnya sudah ditangani tidak membaik, berarti harus diperiksa ke dokter, dicari penyebabnya. Karena salah satu gejala dari seperti penyakit seperti batu ginjal gitu tuh adalah nyeri pinggang. Kemudian selanjutnya nyeri sendi. Nyeri sendi itu ada yang radang, merah, hangat gitu. Contohnya adalah rheumatoid arthritis. Jadi sendi rematik lah istilah awamnya ya. Biasanya tuh sendi-sendinya tuh di jari-jari tangan paling sering, kecil-kecil. Nanti biasanya tuh dia kiri kanan, terus bengkak gitu ya. Biasanya kaku sendi pagi harinya lebih dari 1 jam. Kalau lama biasanya sendinya ini kayak agak bengkok-bengkok gitu, jari-jarinya itu.
Nah, kemudian degut atau radang sendi karena asam urat itu biasanya dimulai dengan serangan tiba-tiba malam hari sama beberapa jam mereda 3-10 hari. Biasanya paling sering di ibu jari kaki. Biasanya bengkak, merah, mengkilat. Gitu. Nggak selalu ada kenaikan asam urat darah. Jadi kalau misalnya waktu serangan GOUT ini, waktu nyeri sendinya, kalau misalnya ada obat-obatan asam urat seperti contohnya pasien allopurinol itu jangan diminum dulu selama nyeri. Jadi nanti setelah tidak nyeri, kita minum obat nyeri dulu. Kalau udah nggak nyeri, nggak bengkak, baru kita lanjutkan obat asam uratnya seperti allopurinol. Kemudian kalau tanpa tanda peradangan, itu ada osteoartritis. Ya, biasanya ini pada lansia-lansia sering ya. Itu kalau biasanya pasien itu di sendi-sendi besar, misalnya sendi lutut gitu. Kemudian biasanya kaku paginya kurang dari 1 jam. Biasanya kalau dibuat gerak malah tambah sakit. Biasanya kalau udah lama ada perubahan jalan sama bentuk. Nah, penanganan dari nyeri sendi ini apa? Berikan anti nyeri, paracetamol, atau misalnya salep diclofenac juga boleh. Kemudian terapi latihan, terutama di air, misalnya jalan di air, karena kan tidak menahan berat badan itu lebih baik gitu, juga menguatkan otot-ototnya. Terus menurunkan berat badan, karena kan kita sendi-sendi itu kan menahan berat badan biasanya, itu lebih nyeri. Kemudian pasang beban tekan atau penyangga sendi, latihan fisik, olahraga, dan peregangan. Nah, kemudian selanjutnya vertigo. Jadi kita harus membedakan kalau orang tuh bilang pusing, kita harus bedakan. Pusingnya itu nyeri, tekot-tekot, itu tuh nyeri kepala tadi atau sakit kepala, atau berputar. Kalau berputar itu vertigo. Jadi kalau pusing harus tanyakan, tekot-tekot atau berputar. Nah, kalau berputar itu contohnya vertigo. Nah, vertigo ini biasanya dia terjadi karena perubahan gerakan kepala kayak gitu. Biasanya kalau misalnya dari tidur ke berdiri, pokoknya ada perubahan posisi itu biasanya dia tambah pusing. Kemudian biasanya itu rasanya nggak seimbang kayak gitu, kayak mau jatuh. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya itu yaitu tadi gerakan perubahan posisi, terutama bagian kepala ya. Misalnya melihat ke atas, baring ke satu sisi, kemudian berguling di tempat tidur, bangun dari tempat tidur, membungkuk seperti itu. Gejalanya apa? Pusing atau sensasi berputar, merasa pusing, masalah keseimbangan, mual, merasa seperti akan muntah. Terus kalau pasien punya gejala lebih serius, misalnya kesulitan bicara, penglihatan ganda, jalan nggak stabil, kesulitan menelan, perubahan kekuatan otot, atau perasaan di kaki dan lengan, kemudian telinga berdenging atau tuli, harus segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, penanganannya apa? Hindari posisi kepala memicu serangan. Ada namanya latihan Brenderov. Saya jelaskan nanti ya. Kemudian hindari tidur pada sisi yang terkena atau sisi yang buruk. Nah, angkat kepala dengan 2 atau 3 bantal saat beristirahat. Pagi hari bangunnya pelan-pelan. Duduk di tepi tempat tidur 1 menit sebelum berdiri. Jadi jangan langsung berdiri ya dari tempat tidur. Dan minum obat sesuai dengan petunjuk. Jangan mengemudi sampai gejala benar-benar hilang. Nah, latihan Brenderov ini ada kita jadi duduk tepi tempat tidur, kemudian habis itu putar kepala 45 derajat, terus berbaring ke kanan 20-30 detik, terus duduk tegak 20-30 detik, terus ulang di sisi lain, sisi kiri, seperti itu. Lakukan 5 kali biasanya. Kalau misalnya sekuatnya sih, kalau misalnya sekali 2 kali udah pusing, dihentikan dulu, nanti baru ditingkatkan. Nah, selanjutnya mabuk perjalanan. Mabuk perjalanan adalah suatu kondisi ketika mata, telinga, bagian dalam, dan tubuh itu mengirimkan sinyal penerangan di otak. Biasanya itu muncul tubuh kita tuh diam di dalam kendaraan yang berjalan. Jadi kita ngelihat jalan itu jadi mabuk perjalanan kayak gitu. Nah, gejalanya apa? Pusing. Ya, pusingnya muter biasanya. Terus capek. Terus habis itu mual, muntah kayak gitu. Berkeringat, macam-macam sih. Nah, penanganannya apa? Yang pertama cari udara segar. Kalau di kendaraan buka jendelanya. Gitu. Kemudian habis itu kalau di pesawat kan nggak bisa buka jendela ya, jadi AC-nya diarahin ke kita. Terus alihkan pandangan. Kalau misalnya jangan baca, lihat handphone, itu kayak itu tambah pusing. Jadi malah kita ngelihatnya jauh, ngelihat pemandangan. Terus berbaring. Berbaring itu jika memungkinkan sandarkan kursi dan tutup mata. Kemudian minum sesuatu, misalnya teh atau jahe kayak gitu. Kemudian coba
ngemut permen juga bisa, permen jahe, permen mint, kayak gitu juga boleh. Kemudian pertimbangan kacamata atau gelang anti mabuk. Biasanya walaupun belum terbukti secara medis ya, biasanya beberapa orang tuh merasa lebih enakan gitu sih. Kemudian istirahat sejenak. Ya sejenak, kalau misalnya main game atau apa gitu tuh biasanya dihentikan dulu karena biasanya tambah pusing. Nah, untuk obatnya bisa antimo. Antimo tuh untuk lebih dari atas 12 tahun dewasa itu 1 kali 1, maksimal 8 tablet per hari. 8 sampai 12 tahun tuh 1 kali setengah tablet, maksimal 3 tablet per hari. Diminum setengah jam sebelum berpergian, kalau perlu bisa diulang tiap 4 jam. Nah, terus selesma atau common cold bahasanya. Selesma ada penyakit mengaruhi hidung dan tenggorokan, penyebabnya sih virus. Biasanya flu atau selesma ini sembuh dalam 7 sampai 10 hari. Gejala bisa bertahan lama biasanya pada perokok. Nah, gejala selesma ini biasanya hidungnya tersumbat atau meler, tenggorokan nyeri, gatel, batuk, bersin, badannya nggak enak, nyeri badan, nyeri kepala, demam ringan, seperti itu. Nah, penanganannya apa? Yang pasti istirahat sama banyak minum air. Kemudian, kalau misalnya batuk, berdahak, itu bisa minum yang namanya komik ini yang dibawakan ya. Itu untuk dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun tuh 1 saset 3 kali sehari. Kemudian untuk panas dari jauh itu indikasinya gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, batuk tidak berdahak. Dosisnya dewasa 1 kaplet 3 kali sehari. Jangan lebih dari 8 kaplet dalam waktu 24 jam. Terus nggak boleh untuk anak-anak di bawah 12 tahun ya. Kemudian Vicks Vaporub itu obat gosok untuk meringankan gejala masuk angin seperti sakit kepala, batuk pilek, karena flu pada untuk usia lebih dari 2 tahun. Nah, kalau misalnya untuk masuk angin, batuk pilek disumbat, bisa diolesin pada dada, leher, atau punggung. Atau misalnya kita siapkan baskom, isi air panas, kemudian kita campur 2 sendok si Vicks ini. Terus kita hirup uapnya. Untuk biasanya kalau untuk hidung tersumbat sih, untuk membantu hidung tersumbat. Nah, kalau misalnya pegel-pegel saya kepala pusing, bisa gosok di bagian yang sakit. Kemudian selain itu ada antangin. Antangin ini untuk membantu meredakan gejala masuk angin seperti meriang, mual, kembung, sakit kepala, dan membantu meredakan tenggorokan. Biasanya untuk di atas 12 tahun itu 3 kali sehari 1 saset. Sudah makan langsung dari sasetnya atau dituang setengah gelas teh tawar hangat. Untuk anak-anak 6 sampai 12 tahun 3 kali sehari setengah saset. Kemudian minyak kayu putih itu untuk membantu meringankan sakit perut, perut kembung, rasa mual, gatal-gatal akibat gigitan serangga atau nyamuk. Pakainya oleskan pada bagian yang membutuhkan. Nah, kemudian selanjutnya alergi. Alergi itu reaksi abnormal sistem pertahanan tubuh atau respon imun terhadap bahan pemicu yang sebenarnya nggak berbahaya, tapi dideteksi sama tubuh itu berbahaya kayak gitu. Biasanya itu karena debu, kacang, kerang, telur, saat lebat, tawon, lateks, atau obat-obatan tertentu. Jalannya apa? Ruam merah, gatal, yang meninggi di kulit, kemudian keluhan kulit, dapat sedikit atau tidak ada beberapa kasus, mata merah dan gatal, mengi atau kesulitan napas, bengkak pada tangan kaki, dan atau wajah, nyeri perut, muntah, diare. Penanganannya apa? Nilai gejala pasien, tanyakan, ada riwayat alergi enggak? Kalau misalnya memungkinkan, singkirkan pemicu alerginya. Atau jauhkan pasien dari pemicu alergi. Nah, kemudian kalau obatnya bisa Bapak Ibu cobain cetirizine. Itu kalau di atas 12 tahun 1 kali 1 per hari. Atau misalnya kalau nggak ada cetirizine bisa CTM. Itu biasanya dewasa 3 sampai 4 kali 3 sampai 4 kali per hari 1 kaplet, maksimal 6 kaplet. Anak-anak 6 sampai 12 tahun 3 sampai 4 kali per hari setengah kaplet. Kalau anak-anak 2 sampai 6 tahun 3 sampai 4 kali 3 sampai 4 kali per hari seperempat kaplet. Untuk anak-anak 1 sampai 2 tahun 2 kali sehari 1/4 kaplet. Cuma kalau pada anak-anak lebih baik ke dokter, jadi obatnya lebih sesuai dengan berat badannya. Nah, kemudian selanjutnya asma. Asma, pada serangan asma, otot pada jalan napas di paru-paru jadi kontraksi, sehingga jalan napasnya itu jadi sempit, jadi sulit gitu. Biasanya karena alergi, flu, obat, rokok kayak gitu. Biasanya gejalanya sulit napas, terus suara napasnya kayak kayak gitu. Terus bicaranya jadi susah, ngomongnya jadi pendek-pendek atau nggak bisa ngomong, batuk, terus gelisah gitu ya. Terus kalau berat tuh bibir sampai kukunya kebiruan. Kalau memburuk bisa henti napas sama nggak sadar. Nah, penanganannya apa? Dudukkan pasien di posisi paling nyaman. Kalau punya inhaler,
biasanya salbutamol atau Ventolin itu bisa dipakai inhalernya. Kalau misalnya nggak punya, itu bisa neonapasin. Tapi ada syaratnya ya pemberian neonapasin ini. Dia harus sudah pernah didiagnosa asma. Jadi Bapak Ibu kada tidak boleh mendiagnosa, oh ini kayaknya asma, nggak boleh. Kalau memang sudah didiagnosa dokter asma, baru boleh neonapasin. Kalau segera bawa IGD jika memburuk, sulit bicara. Kayak gitu. Monitor tanda-tanda vitalnya ya. Nah, neonapasin itu meringankan dan mengatasi serangan asma. Nah, dosisnya dewasa di atas 12 tahun, 2 kali sehari 1 tablet. Kalau belum pernah menggunakan obat ini, harus konsultasi dokter untuk memastikan menderita asma. Jadi tidak boleh kader yang mendiagnosa ya. Hentikan menggunakan obat jika jantung berdebar-debar, karena dia efek sampingnya bikin berdebar. Hati-hati pada penderita hipoksemia, hipertensi, ibu hamil, menyusui anak-anak. Kontraindikasi alergi obat ini sama penderita luka lambung. Nah, ini cara penggunaan inhaler itu juga banyak yang sering salah ya. Kadang ditelan, harusnya nggak ditelan. Jadi yang pertama cuci tangan, kemudian kita buka tutup inhalernya itu, kemudian dikocok dulu supaya obatnya merata ya. Terus hembusin nafas dulu, terus inhalernya dipegang, sesuai yang digambar ya. Terus habis itu dipencet sambil dihirup. Jadi nggak boleh ditelan, harus dihirup gitu. Terus tahan nafas 10 detik, terus nafas kayak biasa kayak gitu. Kalau lebih dari, kadang kan ada nggak lebih dari 1 hisap, itu bisa diulang kayak gitu. Setelah 30 detik. Nah, kemudian kalau udah kumur-kumur untuk sisa obat yang di mulut. Nah, kemudian batuk rejan atau pertusis. Batuk rejan ini juga batuk saat sehari. Biasanya serangan sesak napas pada anak-anak di bawah 5 tahun. Penyebabnya radang pada jalan nafas. Serangan batuk rejan biasanya muncul pada malam hari dan memburuk jika anak menangis dan lewat. Jika serangan batuk rejan menetap atau berat, disertai demam, segera bawa ke IGD. Kemudian ada risiko anak, komplikasinya itu adalah radang pada epiglotis kayak gitu. Jadi ada kayak lidah kecil di tenggorokan, itu dia membengkak tuh malah nutup jalan nafas kayak gitu. Nah, harus segera dibawa ke IGD kalau ini. Nah, gejalanya apa? Sesak napas pada anak usia di bawah 5 tahun. Nah, kemudian batuk keras terus-menerus, batuknya kayak menggonggong gitu. Terus sampai kebiruan, saking batuknya tuh batuk terus tuh biasanya kadang anak sampai muntah gitu. Terus capek kan karena batuk terus capek. Nah, kalau rada epiglottis dicurigai jika anak-anak itu sulit napas dan nggak membaik. Sama demamnya tinggi. Penanganannya apa? Bangku anak dan tahan punggung anak, tenangkan anak, jangan panik membuat anak tidak tenang dan memperburuk serangan. Terus bawa ke IGD jika batuk rejan berat, awasi tanda-tanda vital anak. Oke, selanjutnya ke diare dan muntah ya. Ini cukup sering juga ya kasusnya. Diare dan muntah itu disebabkan karena iritasi dari sistem pencernaan. Diare dan muntah biasanya dapat salah satu atau sering juga bersamaan. Diare itu kondisi di mana seorang tuh buang air besar, konsistensi lembek atau cair, bahkan berupa air aja, dan frekuensinya sering, lebih dari 3 kali sehari. Penyebabnya bisa infeksi kayak bakteri, virus, parasit, atau gangguan absorpsi, alergi, keracunan, gangguan imun, dan lain-lainnya. Nah, sering ditemukan di lapangan itu adalah karena infeksi sama keracunan. Kalau dalam diare ini kita harus mengenali derajat dehidrasi ya, karena ini penting. Ini kayak menentukan nyawa seseorang dalam diare ya. Nah, kalau misalnya diare tambah dehidrasi itu, biasanya dia tuh sadar anaknya, terus matanya nggak cekung, terus habis itu nggak haus gitu. Biasanya tergor kulit tuh kayak, jadi kulit biasanya di perut ya, dicubit gitu, dia baliknya cepet kayak gitu. Nah, terus habis itu kalau misalnya dehidrasi ringan sedang itu biasanya dia anaknya rewel terus, rewel, minta minum, terus matanya mulai cekung kayak gitu. Nah, yang bahayanya kalau udah dehidrasi berat tuh anaknya udah nggak rewel, malah anaknya tidur terus, males minum. Lah itu tuh malah bahaya. Itu malah tanda-tanda nyawa anak ini malah terancam gitu. Nah, kalau misalnya tambah dehidrasi boleh diterapi di rumah, tapi kalau misalnya dia udah dehidrasi ringan sedang apalagi berat tuh harus dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, cara mencegah dehidrasi gimana? Kita kasih Oralit. Bila nggak ada, itu cairan rumah tangga, misalnya air tajin, kuah sayur, sari buah, air teh, air
matang. Nah, kemudian habis itu kita cegah diare gimana? Kita kasih ASI eksklusif selama 6 bulan, teruskan sampai 2 tahun. Kemudian berikan makanan pendamping ASI sesuai umur, memberikan minum air yang sudah direbus, dan menggunakan air bersih yang cukup, mencuci tangan dengan air dan sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar di jamban, kemudian membuang tinja bayi dengan benar, dan memberikan imunisasi campak ya. Nah, ini ada 5 lintas diare. Jadi, yang pertama memberikan oralit, zinc-nya 10 hari, kemudian meneruskan ASI dan makan, kemudian kalau misalnya dokter memberikan antibiotik itu harus selektif, dan juga edukasi seperti itu. Kemudian, nah ini adalah penanganan diare tanpa dehidrasi. Nah, ada 5 langkah ya. Jadi yang pertama beri cairan yang lebih banyak dari biasanya. Misalnya kalau misalnya ASI ya lebih banyak kayak gitu. Kalau ASI eksklusif boleh diberikan oralit atau air matang yang sebagai tambahan. Kalau misalnya nggak dapat ASI eksklusif, bisa oralit atau cara rumah tangga, kuah sayur, air tajin, air matang, dan lain-lain. Kemudian kalau misalnya dia diare, kita harus diare atau muntah ya. Itu harus berikan oralit tiap kali dia diare atau muntah kayak gitu. Tapi kalau muntah harus tunggu 10 menit karena nanti kalau enggak dia langsung muntah. Kalau di bawah 1 tahun diberikan 50 sampai 100 ml oralit tiap kali diare atau muntah. Kalau lebih dari 1 tahun diberikan 100 sampai 200 ml oralit tiap kali diare atau muntah. Jadi, kemudian kita juga ajari ibu cara mencampur dan memberikan oralit. Caranya gimana? Kalau selain kan ada yang sudah jadi ya, yang seperti yang dibawakan itu. Kalau misalnya tidak ada, bisa juga dengan air 200 ml dikasih gula 1 sendok makan dan garam sejimpit aja. Sudah bisa untuk oralit kita kasih. Kemudian juga untuk zinc itu kita berikan 10 hari berturut-turut walaupun diare udah berhenti ya, karena zinc ini berfungsi untuk memperbaiki mukosa usus. Nah, dapat diberikan dengan dikunyah atau dilarutkan dalam 1 sendok air matang atau ASI. Kalau lebih kurang dari 6 bulan tuh pakainya biasanya 1 tablet 20 mg, kita pakainya setengah. Kalau lebih dari 6 bulan kita pakainya 1 tablet 20 mg. Nah, beri anak makan untuk mencegah kekurangan gizi. Jadi beri sesuai umur menunya, kemudian tambah 1 sampai 2 teh minyak sayur setiap porsi makan, beri makan kayak kalium secari buah segar, pisang, air kelapa hijau. Kemudian beri makan lebih sering dari biasanya dalam porsi kecil setiap 3 sampai 4 jam. Setelah diare berhenti, beri makan yang sama dan makanan tambahan selama 2 minggu. Ya, antibiotik harus diberikan sesuai indikasi, misalnya disentri, ini harus sesuai dengan resep dokter ya. Dan nasihat ibu atau pengasuh untuk membawa anak kembali ke petugas kesehatan bila berak cair lebih sering, muntah berulang, sangat haus, makan dan minum sangat sedikit, timbul demam, berak darah tidak membaik dalam 3 hari. Selanjutnya ada dispepsia. Dispepsia itu adalah nyeri atau rasa tidak nyaman bagian biasanya di sini di ulu hati, di area tengah atas perut. Biasanya bisa merasa kenyang atau mau menghabisi makan kok kenyang banget, kembung kayak gitu. Gejalanya apa? Nyeri perut, rasanya terbakar, perutnya kembung. Terus kadang terbakar dari perut sampai dada sini. Terus mual, muntah sama bersendawa. Nah, pencegahannya apa? Kalau merokok harus berhenti merokok. Menghindari makanan yang membuat mah kambuh, misalnya pedas, asam kayak gitu. Terus kurangi stres. Terus jika mengalami dispepsia jangan makan tepat sebelum tidur. Terus tinggikan kepala di tempat tidur bisa membantu juga. Jadi kalau makan tuh harus 2 sampai 3 jam sebelum tidur ya, supaya kalau berbaring nanti dia naik. Setelah disampaikan dokter, jangan minum obat nyeri kayak ibuprofen, aspirin, ketoprofen kayak gitu. Paracetamol itu obat pilihan nyeri yang paling aman untuk orang dengan riwayat sakit lambung. Nah, penanganannya apa? Bisa baru dibawain namanya Milanta. Itu tablet kunyah ya. Dia jadi kalau dewasa di atas 12 tahun 3 sampai 4 kali sehari bisa 1 sampai 2 tablet. Kalau anak-anak 6 sampai 12 tahun 3 sampai 4 kali sehari setengah sampai 1 tablet. Diminum 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan dan menjelang tidur. Harus dikunyah karena dia tablet kunyah ya. Nah, kemudian konstipasi atau sembelit. Konstipasi itu masalah kesulitan BAB, biasanya kalau sembelit itu kriterianya apa? BAB kurang dari 3 kali dalam 1 minggu atau kesulitan BAB. Biasanya gejalanya tadi kurang dari 3 kali seminggu BAB-nya, fesesnya keras, kering kayak gitu. Terus saat BAB mengejan atau nyeri, terus BAB-nya rasanya nggak tuntas, terus
rasanya tersumbat di rektum. Terus perlu bantuan jari untuk mengeluarkan feses. Kemudian kalau udah kronik, sembelitnya kronik itu biasanya ada gejala-gejala itu tuh lebih dari 3 bulan. Penyebabnya apa? Air putihnya minumnya kurang, terus makanan seratnya kurang, terus kurang olahraga, biasanya kurang aktivitas, itu kurang gerak itu dia jadi sembelit. Terus suka nahan BAB, terus obat-obatan nyeri, hipertensi kejang, depresi, gangguan misalnya alergi itu kadang efek sampingnya bikin sembelit. Terus otot dasar panggung lemah, penyakit lain kayak diabetes, gangguan saraf, irritable bowel syndrome, multiple sclerosis, hipertiroid, Parkinson, dan kehamilan. Dia faktor risikonya lansia, wanita, nggak olahraga, penyakit kejiwaan seperti depresi atau gangguan. Pencegahannya itu makan berserat seperti sayur, buah, kacang-kacangan, yang whole grain, gandum utuh. Kemudian kurangi makanan rendah serat kayak processed food, produk susu, daging, minum banyak air putih, hindari kafein, olahraga rutin, jangan menahan keinginan BAB, buat jadwal BAB yang rutin, terutama 15-45 menit setelah makan. Nah, penanganannya Bapak Ibu juga dibawahi mikrolak, itu dikasihnya pecahan untuk mengatasi sulit BAB, khususnya berita yang dia harus nggak bisa jalan, harus tempat tidur, orang dewasa, lansia, anak-anak, wanita hamil juga bisa. Dosisnya untuk anak di atas 3 tahun dan dewasa itu dikasih 1 tub yang dimasukkan semua. Jadi cara pakainya gimana? Jadi dibuka, tubnya dipencet sedikit aja supaya terus diolesin di bagian luarnya kayak gitu. Nah, terus habis itu pipanya itu harus dimasuk ke dalam anus semua itu ya. Masuk semua, terus habis itu dipencet sampai habis keluar. Nah, terus ditahan dulu, jangan langsung dicabut ya, nanti takutnya keluar semua. Nah, ditahan dulu, terus baru dicabut. Selanjutnya anemia. Anemia itu sering dibilang kurang darah. Jadi kurang darah itu bukan usia rendah ya, tapi anemia ini. Nah, anemia ini ada suatu kondisi di mana kadar hemoglobin dalam darah kurang dari normal. Hemoglobin itu apa? Itu komponen dalam sel darah merah atau eritrosit yang berfungsi untuk ikat oksigen dan menghantarkan ke seluruh jaringan tubuh. Penyebabnya apa? Kandungan zat besi dari makanan yang dikonsumsi nggak cukup. Misalnya makanan zat besi itu kayak zat besi apa? Kayak ikan, daging, hati, ayam, sayur hijau tua. Gitu. Jadi intinya daging merah sama sayur hijau. Nah, terus meningkatnya kebutuhan akan zat besi. Biasanya masa pertumbuhan nih pada anak-anak remaja. Kemudian ibu hamil biasanya karena untuk pertumbuhan janin dan juga kebutuhan ibu itu sendiri. Kemudian penderita infeksi kronis TBC, HIV/AIDS, dan kanker. Kemudian meningkatnya pengeluaran zat besi dari tubuh atau ada perdarahan atau kehilangan darah. Nah, misalnya orang-orang yang sakit cacingan kayak gitu. Kemudian orang-orang yang malaria pada penderita anemia gizi besi. Kemudian kehilangan darah waktu haid. Itu atau gangguan haidnya banyak. Tanda anemia itu apa? Paling gampang 5L ya. Lesu, lemah, letih, lelah, lalai gitu. Kemudian juga sering mengeluh, pusing, matanya berkunang-kunang, terus susah konsentrasi, rasa lelah berlebihan. Dan gejala kalau anemia udah berat tuh biasanya kelopak mata, bibir, lidah, kulit tuh jadi pucat gitu. Terus kadang nafasnya malah jadi pendek. Nah, cara mengatasi gimana? Meningkatkan konsumsi makan bergizi, makan makanan yang mengandung zat besi, daging, ikan, ayam, hati, telur, sayur hijau tua. Terus makan sayur buah mengandung vitamin C, daun katuk, daun singkong, bayam, jambu biji, tomat, jeruk, nanas. Karena vitamin C ini meningkatkan penyerapan zat besi di usus. Terus hindari zat yang menghambat penyerapan zat besi, kayak kopi, teh. Nah, terus minum tablet tambah darah. Tablet tambah darah ini biasanya kalau pada anak-anak sekolah, remaja, putri itu dikasih tablet tambah darah diminum 1 kali per minggu. Kalau misalnya saat haid atau hamil itu disarankan 1 tablet setiap hari. Nah, kemudian minum tablet tambah darah itu harus dengan air putih, jangan dengan kopi, teh, susu gitu. Harus dengan air putih karena nanti takutnya mengganggu penyerapan. Kemudian efek sampingnya itu biasanya bikin mual dia. Terus perutnya kayak nggak enak kayak gitu. Lah, cara mengurangi efek sampingnya ini gimana? Bisa diminum tablet tambah darahnya menjelang tidur. Dan tablet darah ini nggak bisa bikin orang kebanyakan darah atau darah tinggi kayak gitu tuh mitos ya. Kemudian kita harus obati penyakit yang menyebabkan atau memberat anemia. Misalnya kan tadi punya penyakit cacingan, malaria tuh harus. Tuh. Terima kasih.